Nggak ada selfie di sini, nggak ada guys, nggak ada. Hari ini tuh jadi 11 sama anak-anak lidah, selfie nggak ada. Oke. Randa potong rambut cat dulu tuh, ada cita-cita potong rambut cat dulu tuh, belum lagi ada cita-citanya. Biarlah nyawa panjang dulu. Hari ini jadi 11, jadi nggak ada yang lain ya. Sepi amat kayaknya ya, soalnya ini belum seharusnya jam standby, tapi kan karena kita jadi 11 nanti ada perform yang pakai koreo, jadi kita datang duluan dan latihan koreo. Karena suka ikan atau ayam, suka kamu. Oh iya dong Kak Kamila. Maksudnya setiap manusia juga punya hak untuk punya kehidupan pribadinya sendiri-sendiri, juga merasa sedih, juga merasa kecewa, dan semua pekerjaan itu ada plus dan minusnya semuanya, positif dan negatifnya semuanya. Jadi saling menghormati, saling menghargai itu adalah kewajiban kita. Oke? Itu adalah kewajiban kita semua. Karena di sini kita, kalau di mata Tuhan tuh nggak ada yang beda, kita semua sama. Yang bedain itu amal perbuatan kita, iman dan takwa kita yang dibedain. Kalau di hadapan Tuhan kita nggak ada yang beda kok, sama. Kalian orang biasa, Randa juga orang yang sangat biasa. Jadi gimana kalian bisa menghargai dan menyadari bahwa manusia itu nggak ada yang sempurna, semuanya punya kekurangan. Kalian bayangin, ada 100 orang fans yang punya harapan beda dan tujuan yang beda kepada sang idolanya, sedangkan sang idolanya satu orang, satu badan, satu kepala, satu pikiran, satu hati. Tapi 100 fans tadi punya 100 kepala yang berbeda dan punya keinginan yang berbeda juga. Yang dituntut siapa di sini? Sang idola. Sang idola bisa apa untuk memenuhi 100 keinginan itu tadi dengan kepala dan pikiran yang beda-beda? Itu kan yang Randa pengen sampaikan. Nggak akan ketemu. Jadi berharap jangan sama manusia. Nggak akan ketemu. Boleh berharap, tapi janganlah berlebihan. Satu orang, Randanya satu orang, satu, dadanya satu, punggungnya satu, lengannya satu, pantatnya satu, hatinya satu, otaknya satu, kepalanya satu. Yang nuntut 100 orang. 100 orang itu punya keinginan berbeda-beda, punya pandangan yang berbeda-beda. Terus Randa dituntut untuk bisa melakukan keinginan mereka, ya nggak mungkin dong. Nggak mungkin bisa, nggak akan bisa. Jadi kalau kalian mikir kayak gitu, kalau akal pikiran kita sehat, kalau kalian kepikiran ke arah sana, kalian akan maklum. Seandainya Randa gini, seandainya Randa gitu, kalian akan maklum itu. Karena Randa bukan manusia spesial, Randa manusia biasa. Pantat dibawa-bawa. Ya udah pada makan belum?
Kak Vika sayang. Kak Vika di mana? Sini. Jadi nggak ada manusia itu beda-beda tuh, nggak. Manusia semuanya sama, kita semua manusia biasa. Randa pun akan menghargai siapapun itu dan tidak pernah merendahkan siapapun itu. Semua sama. Insya Allah puasa ndak? Alhamdulillah, ini ujian buat kayak Ayla. Mana makan? Oh ya, untuk panda-panda sekali lagi, yang punya nomor ibu Randa, ya, yang punya nomor ibu, jangan bawa-bawa masalah panda, terus ngadunya ke ibu. Ibu itu nggak tahu apa-apa. Ibu di Curup, Randa di Jakarta. Apa-apa kalian nanya ke ibu, apa-apa kalian ngadunya ke ibu. Sebelah kiri ngadunya ke ibu, sebelah kanan ngadunya ke ibu. Ntar yang kiri ngadu, yang kanan ngadu ke sana. Ntar yang kanan ngadu, yang kiri ngadu ke atas. Ntar yang atas ngadu, yang atas share ke bawah. Jangan digituin ibu Randa, jangan. Nggak ada urusannya ibu terhadap urusan panda, itu nggak ada. Tapi kalian yang melibatkan. Jangan kayak gitu. Sebentar lagi ibu Randa gantiin nomornya dan nggak ada satupun Vanda yang ngubungin ibu lagi. Randa nggak mau. Soalnya Randa udah bosan bilang, udah sering Randa bilang, jangan apa-apa bilangnya ke ibu, jangan apa-apa nanyanya ke ibu, jangan apa-apa dilaporinya ke ibu. Ibu tuh capek, ibu nggak tahu apa-apa ibu di sana. Ibu Randa nggak tahu apa-apa, nggak usah bawa-bawa ibu Randa. Yang satu abis chat ke ibu dibawa ke sana, yang satu punya chat ibu dibawa ke situ. Ngapain? Karena nggak suka kayak gitu. Ibu Randa yang pusing, ya Allah nak gimana? Yang ini nanya gini, yang ini nanya itu, ibu ngirimin ini, ngirimin itu. Jadi ibu nanya ini gimana? Kamu belum ini ya, belum itu ya. Ada lagi ya yang WhatsApp apa DM, Randa di Bandung segala macam. Randa lagi tiduran di kasur, seharian di kasur. Ibu tuh capek, ibu Randa tuh udah tua ya guys ya. Ibu itu sudah hampir 60 tahun. Sama Randa tahu siapa orang yang pernah chat ibu dengan kata-kata yang gak sopan, dengan kata-kata merendahkan. Randa tahu siapa itu. Randa tahu. Randa gak suka itu. Randa tahu itu. Terserah kalian mau ngomong kasar sama Randa, terserah. Tapi kalau sama ibu, sama orang tua, sama keluarga Randa, jangan pernah senggol. Oke? Jangan seenaknya. Randa tahu orang-orangnya. Ya. Sebenarnya nggak mau ngomongin ini tadi. Tapi tiba-tiba inget kan. Itu yang Randa takutin sebenarnya. Udah lama. Udah lama apa namanya? Udah lama ngingetin kan ke Pandaku semuanya. Aku bilang, kalau ada apa-apa jangan apa-apa tuh dikit-dikit ngomong ke ibu. Aku bilang gitu, karena ibu tuh nggak tahu apa-apa gitu. Ibu Randa tuh di Curup, Randa di Jakarta, Randa bilang kan gitu. Ibu nggak tahu apa-apa, jadi nggak usah nanya ke ibu. Nah ternyata dibiarin. Ternyata
ternyata terjadi gitu. Yang satu ngomporin ini, yang satu ngomporin itu, yang satu ngadu ini, yang satu ngadu itu, yang satu berusaha liatin ini, yang satu berusaha liatin itu, semuanya ke ibu. Udah Randa ingetin dari awal, jangan. Kemarin nggak sempet aja, kemarin Randa minta tolong abang apa? Siapa kemarin? Minta tolong gantiin nomor ibu. Jadi siapapun nanti Vanda, Randa gak ada yang Randa izinin untuk ngubungin ibu lagi. Gak ada. Kita punya kepengurusan Vanda. Kita punya organisasi Vanda. Kita punya kepengurusan Vanda yang resmi. Kita punya kepengurusan Vanda itu dengan baik sebenarnya. Kalau semuanya mau mengalah. Kalau semuanya mau nahan egonya. Kalau semuanya bersikap dewasa. Jadi mohon disesuaikan umur dengan sikap gitu loh. Apalagi umurnya udah berumur, terus sikapnya harus lebih dewasa. Harus sesuai umurnya gitu ya. Kemudian di sini dalam organisasi itu perbedaan itu wajar. Perbedaan itu wajar. Tapi gimana di sana kita dinilai sikap kita untuk menghormati dan menghargai satu keputusan, untuk menghargai dan nunjukin siapa kita, pribadi kita itu siapa. Jadi organisasi. Gimana kita bisa ngalah? Gimana kita bisa nahan ego kita? Gimana kita bisa bergabung sama-sama? Karena Randa yakin tujuannya sama. Di Vanda itu sama. Tujuannya adalah mensupport Randa kan. Seharusnya gak ada itu namanya perselisihan. Kadang-kadang tuh Randa penasaran gitu kan. Penasaran apa namanya? Sama apa yang terjadi gitu. Randa pun kadang-kadang ngepost ini ngepost itu. Ini ngepost dari kubu sebelah ya Randa. Ini ngepost dari kubu sebelah. Terus terang Randa gak ngerti kubu manapun itu. Mau kubu kiri, kubu kanan gak ngerti. Yang Randa tahu cuma adalah orang yang mensupport Randa, yang mendoakan Randa, itu adalah Vanda. Itu doang yang Randa tahu. Tetapi dalam satu organisasi, kenapa ada kepengurusan? Itu supaya terorganisir. Dan di mana-mana, dan sudah seharusnya, organisasi itu dipimpin oleh satu pemimpin dan satu organisasi yang mencakupi semuanya. Betul? Sama kayak Randa dulu pernah bikin story, dua imam, satu makmum, dua imam itu nggak bisa. Yang bisa itu satu imam 1000 makmum itu bisa. Satu imam 2000 makmum itu bisa. Tapi kalau dua imam satu makmumnya, dua imam dalam satu kelompok, dua imam dalam satu sholat, itu nggak bisa, nggak mungkin bakal terjadi. Jadi saran Randa adalah untuk Vanda yang sekarang lagi banyak diomongin fans lain karena diliatin sama orang lain, kita kayaknya berselisih. Randa nggak yakin kita nggak berselisih, tapi kita hanya perlu mengalah, ya. Kita hanya perlu mengalah, menyatukan tujuan. Jangan mempermasalahkan perbedaan, karena perbedaan itu nggak bakalan sama. Perbedaan akan selalu tetap jadi perbedaan. Cuma satu caranya, satuin tujuan. Tujuannya apa? Gabung di Vanda apa? Pengen dukung Randa apa? Tujuannya apa? Niatnya apa? Kalau itu disatuin, itu pasti gabung, nggak bakal ada masalah, percaya Randa. Tapi ego yang di sini turunin, right? Kagum, Vanda. Jadi Randa nggak pernah tahu tuh kubu sebelah sini lah, kubu sebelah situ lah. Randa nggak pernah tahu itu. Randa nggak pernah bedain itu.
nggak pernah bedain dan nggak pernah tahu juga. Karena nggak pernah bedain, ntar ini agak berisik dulu. Karena nggak pernah bedain dan nggak tahu juga gitu loh. Jadi kadang-kadang ya nggak tahu lah. Randa itu nggak pernah bedain ya. Karena Randa yakin semua panda itu punya tujuan yang sama. Semua panda itu orang-orang yang tulus support Randa. Jadi semuanya yang mensupport Randa, yang mendukung Randa, itu adalah panda. Tapi balik lagi, sekali lagi Randa ingetin, sudah seharusnya bahwa organisasi itu terkoordinir dalam organisasi itu dan dipimpin oleh satu pemimpin dalam yang akan mencakup semua itu, gitu loh. Kalau itu sebuah organisasi, itu harus mencakupi semuanya dan dipimpin oleh satu pemimpin. Itu paling basic. Dan sebagai orang yang dewasa, sebagai orang yang berpikir, yang punya akal, seharusnya menghormati apapun yang terjadi. Karena tujuan kita sama. Tapi kalau di hati ini tujuannya udah nggak benar, kalau di hati ini tujuannya udah melenceng, ya itu nggak bakal benar, itu nggak bakal benar. Makanya Randa bilang tadi, luruskan tujuan. Maksudnya apa? Samakan tujuan. Kalau tujuan itu sama, perbedaan itu akan saling melengkapi. Tapi permasalahannya di sini adalah kita seringkali mempermasalahkan perbedaan. Sampai kiamat pun nggak bakal semua orang ini sama. Setiap orang itu bakal berbeda-beda. Sama perumpamaannya tadi Randa dengan fans Randa. Randa itu satu orang loh, satu badan, satu pantat Randa bilang, satu kepala, satu otak, satu hati. Tapi 100 orang fans Randa punya 100 pikiran yang berbeda, punya permintaan yang berbeda, yang ditujukan ke Randa yang satu ini. Itu gak bakal bisa. Dan perbedaan itulah yang menunjukkan bahwa manusia itu gak sempurna, guys. Manusia gak sempurna. Tapi ketidaksempurnaan itulah yang membuat kita benar-benar jadi manusia. Ketidaksempurnaan itu yang menjadikan kita menjadi manusia seutuhnya. Itu kata-kata dari Kak Adi.